Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kemiskinan dalam perspektif Islam. A. Definisi kemiskinan. Secara etimologi, miskin atau kemiskinan adalah keadaan tidak berharta benda atau serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah. Dalam bahasa Arab, kemiskinan diungkapkan dengan kata al-miskin atau al-fakir yang berarti keadaan membutuhkan. Dan secara umum, kemiskinan berarti suatu titik di mana kehidupan tidak memungkinkan dalam pemeliharaan efisiensi secara fisik, yaitu suatu keadaan ekonomi yang ditandai dengan ketidaksanggupan untuk membeli barang dan jasa yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan pribadi. Kemiskinan dalam fikih adalah orang yang tidak mempunyai kebutuhan pokok, pakaian, kelangsungan hidup lama, dan ketahanan sosial. B. Kemiskinan dalam sudut pandang Islam. Seseorang yang mungkin dikategorikan miskin secara materi, yang biasanya diukur dengan unit moneter atau uang, belum tentu tergolong ke dalam kategori orang-orang miskin secara spiritual, yang biasanya diukur dengan kadar kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ketakwaan. Dalam bukunya Economic Development and Social Peace in Islam, Manan, tahun 1989, menegaskan bahwa kemiskinan dalam Islam haruslah dilihat sebagai konsep integral antara aspek moral atau budaya dan spiritual dan aspek material. Secara material atau ekonomi, orang-orang miskin adalah mereka-mereka yang tidak dapat memenuhi keperluan asas secara layak, seperti makanan, pakaian, rumah, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Secara spiritual, orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki kekayaan spiritual minimum, seperti pengetahuan agama atau ukhrawi, dan umum atau duniawi, yang diperlukan dalam berubudiyah dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah. Penyebab kemiskinan. Menurut Kartasasmita Ginanjar, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan diantaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian. Secara garis besar, faktor dominan yang mempengaruhi kemiskinan diantaranya adalah pendidikan, pendapatan, lokasi, keterbatasan akses, diantaranya akses kesehatan, keuangan, dan pelayanan publik lainnya. Ukuran kemiskinan. Ukuran kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu kemiskinan absolut, di mana jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Yang kedua, kemiskinan relatif, perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan, dan kelompok yang masyarakat yang relatif lebih kaya. Solusi kemiskinan. Secara umum, program strategis yang dapat dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan adalah 1. Membuka peluang dan kesempatan berusaha bagi orang miskin. 2. Kebijakan dan program untuk memberdayakan kelompok miskin. 3. Kebijakan dan program yang melindungi kelompok miskin. 4. Kebijakan dan program untuk memutus pewarisan kemiskinan antar generasi, hak anak, dan peranan perempuan. 5. Kebijakan dan program penguatan otonomi desa. Islam memiliki berbagai prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja. Pertama, Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Broad growth. Islam mencapai broad growth melalui dua jalur utama, pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor real. Kedua, Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak. Broad budgeting. Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai broad budgeting, yaitu disiplin fiskal yang tepat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik. Ketiga, Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Infrastruktur.
Keempat, Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas, broad public service. Terdapat 3 bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius: birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Kelima, Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin, broad income distribution. Terdapat 3 instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan, yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan fardhu hasan, infak, dan wakaf. F. Zakat dan kemiskinan. Pengertian zakat. Secara etimologi, zakat berarti berkah, bersih, berkembang, dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Sedangkan secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam. Macam-macam zakat. 1. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan berupa makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. 2. Zakat mal atau harta adalah zakat hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, dan zakat pendapatan atau profesi. Syarat-syarat wajib untuk mengeluarkan zakat. 1. Islam. 2. Merdeka. 3. Harta yang akan dizakatkan milik sepenuhnya. 4. Harta yang akan dizakatkan cukup haulnya. 5. Harta yang akan dizakatkan cukup nisabnya. Yang berhak menerima zakat: 1. Fakir. 2. Miskin. 3. Amil. 4. Mu'alaf. 5. Rikob. 6. Gorem. 7. Fisabilillah, dan terakhir Ibnu Sabil. Hubungan zakat dengan kemiskinan. Islam meletakkan kewajiban pada setiap orang yang memiliki harta melebihi kebutuhan hidup layak supaya menunaikan zakat. Di samping itu, seorang muslim dianjurkan menginfakkan sebagian hartanya untuk membantu karib kerabat, anak yatim, dan orang miskin di sekitarnya. Potensi zakat sangat besar untuk diberdayakan untuk modal usaha kalangan masyarakat kecil miskin. Berdasarkan hasil dari pengkajian Barnas, dari potensi hasil zakat provinsi saja dalam 1 tahun di Indonesia bisa mencapai 32 triliun rupiah. Oleh sebab itu, kesadaran untuk membayar zakat harus terus disuarakan demi membangun tanah air. Zakat, kerja, dan pengentasan kemiskinan. A. Zakat merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan. Dana zakat itu bisa untuk biaya pendidikan orang-orang miskin dan modal usaha. B. Bekerja adalah senjata utama untuk memerangi kemiskinan. Modal pokok mencapai kekayaan dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia. Ini berarti seorang muslim harus memiliki ilmu dan keterampilan agar dapat bekerja dan membuka lapangan kerja serta menumbuhkan semangat untuk bekerja atau jiwa entrepreneur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.